Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channel Otomotif. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk tahap belajar mengendarai mobil ya, tahap yang kedua. Jadi kemarin sudah kita pelajari untuk tahap pertama, lalu kita ke tahap kedua, yaitu bagaimana cara menjalankan mobil atau bagaimana cara setar mobil dari awal sampai maju. Nah, oke. Jadi untuk caranya kita langsung saja ya. Untuk pertama ya, seperti kemarin kita nyalakan dulu mesinnya. Seperti ini. Kita geser sampai ke on, baru kita nyalakan mesinnya. Starter dulu. Nah, sudah menyala mesinnya, sekarang sudah menyala. Nah, lalu yang pertama kita untuk menjalankan mobilnya yang pasti kita gunakan sabuk keselamatan dulu ya, atau safety belt ya. Nah, posisinya ada di sini safety beltnya. Ini ya, safety beltnya kita gunakan dulu. Cara menggunakannya gampang ya, tinggal kita pasang saja di sini. Tinggal kita paskan lalu kita dorong. Nah, seperti ini, otomatis sudah terkunci sabuk pengamannya. Ini penting ya, untuk sabuk pengaman harus kita selalu gunakan dalam berkendara di saat kita mau mulai menjalankan mobil. Jadi kita harus gunakan sabuk pengaman ini. Oke. Setelah itu kita pertama masukkan gigi dulu ya. Nah, untuk memasukkan gigi pertama kita injek kopling dulu ya. Seperti kemarin kita injek kopling penuh seperti ini. Setelah kita injek kopling penuh, kita masukkan gigi pertama, gigi satu dulu. Jadi kita geser dulu ke kiri terus ke depan seperti ini. Kita jangan lupa lepas rem tangan dulu ya. Kita lepaskan rem tangannya. Nah, ini posisi sudah terlepas. Nah, setelah itu kita sudah bisa mulai jalan pelan-pelan. Perlu diingat ya, untuk menginjak kopling kita gunakan kaki kiri ya untuk kopling ya. Dan untuk kaki kanan kita posisinya standby di pedal gas. Jadi kaki kanan untuk pedal gas dan pedal rem. Kita kadang geser, misalnya kita sedang atau perlu melakukan pengereman, kita geser, kita angkat dari pedal gas ke pedal rem. Nah, untuk kaki kiri fungsinya untuk menginjak kopling, pedal kopling saja. Jadi tidak boleh kemana-mana ya, tidak boleh ke pedal gas atau pedal rem. Jadi untuk pedal rem dan pedal gas sudah ada jatahnya untuk kaki kanan saja ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita masukkan gigi satu seperti tadi ya, lalu kita bisa mulai jalan. Kita jalan dengan cara melepas pelan-pelan koplingnya ya. Kita angkat pelan-pelan. Kalau kita posisi rata seperti ini, sebenarnya kita tidak perlu menginjak gas ya. Jadi kita lepas saja pelan-pelan kaki kanan, kita tidak perlu menginjak gas. Jadi kita lepas pelan-pelan seperti ini. Saya tanpa menginjak gas ya. Yang penting kita lepas pelan-pelan. Nah, seperti ini. Maka mobil akan berjalan ya. Kalau kita lepas pelan-pelan seperti ini, mobil akan berjalan tanpa kita harus menginjak gas. Nah, sekarang saya posisinya kaki kiri dan kaki kanan ini posisinya tidak menginjak kopling dan tidak menginjak gas. Nah, untuk menambah kecepatan kita tinggal injak gasnya ya. Nah, otomatis kecepatan akan bertambah. Nah, lalu apabila dirasa sudah harus menambah gigi, kita injek kopling ya sampai penuh.
lalu kita geser gigi 1 ke gigi 2. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita geser, kita lepas kopling pelan-pelan ya. Kita lepas pelan-pelan, otomatis nanti pindah ke gigi 2 ya. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya kita pindah ke gigi 3 apabila dirasa sudah harus memindahkan gigi ke posisi gigi 3, kita pindahkan ke gigi 3. Caranya sama ya, kita injak kopling sampai penuh dan gas kita lepas ya. Kalau kita injak kopling, gas harus kita lepas sampai benar-benar lepas. Baru kita injak kopling penuh, kita geser tuas persneling ke gigi 3. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita geser seperti ini, udah masuk ke gigi 3, maka mobil sudah ada di posisi gigi 3. Nah, begitupun selanjutnya ya, untuk pindah ke gigi 4 dan gigi 5 seperti cara tadi ya, cara yang sebelumnya kita injek kopling dengan penuh dan lepas gas, baru kita geser giginya ke gigi 3, gigi 4 atau gigi 5. Oke, kita sekarang belajar untuk gigi mundurnya ya. Nah, untuk gigi mundur ini diharapkan kita di saat mau mundur benar-benar sampai berhenti ya, jangan masih posisi jalan ke depan, tapi kita langsung injak kopling dan pindahkan gigi mundur. Kalau bisa diharapkan ya, untuk agar gigi persnelingnya lebih awet. Di saat kita mau mundur, kita posisi sudah benar-benar berhenti. Nah, setelah benar-benar berhenti, lalu kita injek kopling penuh ya, sampai benar-benar penuh. Nah, setelah benar-benar penuh, baru kita masukkan gigi mundurnya. Cara memasukkan gigi mundurnya kita seperti kemarin ya, tinggal kita ini posisi netral dulu. Setelah posisi netral, kita geser ke kanan, baru geser ke belakang. Nah, sudah bunyi sensor mundurnya barusan. Nah, setelah bunyi sensor mundur seperti itu, tandanya gigi tersebut sudah di posisi gigi mundur. Nah, setelah itu tinggal kita lepas koplingnya pelan-pelan ya. Jadi kita lepas koplingnya pelan-pelan. Nah, kita lepas seperti ini. Nah, ini sudah mulai mundur ya. Jadi kita bisa lihat di sini kita sudah mulai mundur ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah mulai mundur seperti ini, kita bisa lepas kopling dan segera pindahkan kaki sebelah kanan dari posisi rem ke posisi gas. Pelan-pelan saja kita tambahkan. Jadi sembari mundur ya, sembari kita mundur, apabila memang jalanan kadang tidak rata ya, kadang tidak rata. Jadi kalau kita hanya melepas kopling saja, kadang mobil bisa mati sendiri ya. Jadi kita harus dibantu dengan menginjak gas. Nah, di saat jalan tidak rata seperti itu, kita bantu dengan menginjak gas agar mobil tidak mati ya. Karena apabila kita posisi jalan tidak rata, misalnya seperti di parkir yang jalannya miring, misalnya posisi kita mau keluar dari parkir tapi posisi keluar parkirnya mundur ya, dan mundurnya agak naik. Jadi di saat mundur naik seperti itu, kita harus bantu dengan gas. Kalau kita lepas kopling saja, otomatis mobil akan mati sendiri ya. Jadi kita bantu dengan gas dan bantu juga dengan rem tangan ya. Kita aktifkan rem tangan juga. Nah, untuk lebih detailnya nanti mungkin bisa
saya buatkan videonya mungkin ya, insya Allah agar lebih jelas untuk proses bagaimana cara keluar dari parkir mundur yang posisinya jalannya tidak rata atau miring. Jadi insya Allah besok bisa saya bikinkan videonya. Jadi seperti itu ya. Untuk diperhatikan ya, di saat kita mundur diharapkan jangan terlalu buru-buru atau jangan cepat-cepat, kita pelan-pelan saja, karena kita tidak tahu ya di saat kita mau mundur di belakang mobil kita ada pengendara lain atau benda lain ya yang tidak terlihat oleh spion tengah ataupun kiri dan kanan. Biasanya untuk mobil-mobil yang belum ada sensor parkir bahkan kamera, kita tidak tahu kalau belakang kita ada benda lain. Berbeda kalau sudah ada kamera atau sensor parkir, biasanya akan berbunyi ya. Oke, selanjutnya kita mulai jalan lagi ya, jalan setar maju ke depan lagi. Nah, di saat kita mau mulai maju ke depan lagi ya, ini karena tadi kita posisinya berhenti ya, ada di sebelah kiri, jadi gunakan sen kiri ya, biar pengendara yang ada di belakang kita tahu kalau kita sedang mau berbelok atau bergeser ke kiri, lalu kita mau berhenti. Nah, setelah kita mau jalan kembali, kita gunakan sen kanan ya, jadi sen ini pindah ke sebelah kanan seperti ini. Cara penggunaan sennya seperti kemarin ya, jadi tinggal kita geser tuas ini untuk kanan ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita gunakan sen kanan seperti ini kan otomatis orang yang ada di belakang kita atau pengendara lain tahu kalau kita mau mulai start jalan dari awal ya. Jadi untuk memberi tanda orang yang ada di belakang kita atau pengendara yang ada di belakang kita. Nah, setelah itu kita maju ke depan. Maju ke depan kita lurus dulu ya, jangan langsung belok ke kanan. Kita lurus dulu saja. Nah, kalau kita mau geser ke kanan, kita nyalakan sen kanan, karena ini sudah posisi ini ya, nyala sen kanan, kita bisa geser ke kanan seperti ini. Oke. Jadi itu ya untuk tahap kedua, untuk cara maju dan cara mundur menggunakan mobil manual. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk teman-teman semua dan bisa bermanfaat. Jadi untuk video kali ini mungkin itu saja ya. Jadi untuk video kali ini adalah video bagaimana cara menjalankan mobil atau bagaimana cara mulai setar mobil sampai mobil melaju, dan bagaimana cara memundurkan mobil. Nah, jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk tahap kedua ini, kita tadi untuk cara mulai mau start dari awal ya, dari nol. Untuk menyalakan mobil kita pertama biasa ya, kita nyalakan posisi start dengan kunci kontaknya, kita putar. Nah, setelah kita putar, kita injak kopling penuh sampai penuh. Setelah kita injak kopling, kita masukkan gigi pertama, gigi 1. Setelah itu kita turunkan rem tangan apabila posisinya mobil masih posisi di rem tangan. Setelah kita posisikan rem tangan, lalu kita mulai jalan ya, dengan kita melepas kopling pelan-pelan. Nah, kita melepas koplingnya pelan-pelan sampai mobil melaju. Nah, setelah mulai melaju, kita bisa segera tambahkan gas agar mobil tidak mati ya. Jadi kita segera tambahkan gas secara berlahan. Nah, untuk tahap mundurnya, jadi kita waktu mau mundur harus posisi mobil benar-benar berhenti.
posisi mobil sudah berhenti, baru kita masukkan gigi mundurnya. Untuk memasukkan gigi mundurnya tadi sudah kita bahas ya caranya. Untuk teman-teman yang menonton video ini mudah-mudahan tidak di skip ya, agar tidak gagal paham atau salah paham. Oke, jadi mungkin itu saja untuk belajar mengemudi tahap kedua. Jadi untuk tahap berikutnya nanti teman-teman bisa lihat untuk video berikutnya ya. Nah, untuk teman-teman yang kiranya kurang jelas atau kurang paham dengan video saya ini, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar saja ya. Jadi apabila dalam saat penyampaian kurang susah dipahami atau kurang dimengerti, nanti teman-teman bisa tanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih sebelumnya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.